Welcome to Millennial Baper. Pak Doni Susanto. Hey, Welcome to Millennial Baper. Millennial Baper. thank you. Boleh sapa-sapa dulu barisan baper ya Pak. Halo Oke. milenial baper, yang Millennial pasti baper. bawa perubahan, bukan baper bawa perasaan. Nah, Cakep tuh. Nah, Pak Doni ini for information bukan sekedar hanya gembala Iya. di sebuah gereja Gembala di GBI Racing Star Bagus Tangerang, namanya. Banten gitu kan. Oke. Tapi Pak Doni ini juga ternyata bergerak, Dok. Bergerak apa nih? Bergerak apanya nih? Kan harus bergerak kan. Kaku masalah. Kok nggak begini. boleh kaku pokoknya. Nah, Pak Doni ini bergerak di sebuah kegerakan yaitu adalah toleransi. Wow. Oh iya, satu lagi, Pak Doni ini adalah ketua ketua DPA Banten. Wow. Oh ya. Gitu. Sibuk banget ya Pak ya. Sibuk banget. Sebenarnya menyibukkan diri aja. Jadi tahun depan pilih siapa, Pak? Ya, Oke, setelah ini ya. Nah, setelah ini ya. Adalah nanti off air Ada aja. udah goncang anjing, Pak. Saya dengar Pak, itu, Pak. Iya. Kita punya hak pilih ya. Punya hak pilih kita. Nah, Pak Doni ini bergerak di toleransi juga ya, Pak? Dengar-dengar ya. Gimana? Ya, puji Tuhan memang ketika kita sudah beberapa tahun ini bergerak di kepemudaan, bukan hanya pemuda gereja, tetapi kita juga sudah merambah ke pemuda non gereja, Iya. artinya lintas iman, Ya. Iya. yang khususnya di Tangerang dan di Banten secara umumnya, gitu. Oh, jadi udah lintas agama lah ya. Iya. Nah, pertanyaannya simpel nih, Pak. Bapak kan udah gembala nih ya. Mm-mm. Ya kan? Sebenarnya udah ada apa ya? Tempat nyaman lah. Iya. Kenapa? Udahlah fokus aja lah penggembalaan, memperbesar gereja, ya kan? Mhm. Bukan merekrut ya, mencari jiwa-jiwa Iya, gitu. Tapi iya. kenapa kok masih mau Pak Doni ini tuh bergerak di toleransi buat Indonesia nih, Pak? Iya, sebenarnya kalau menurut saya ya, dari apa yang mesti kita lakukan sebagai orang Kristen, itu mencakup 3 hal menurut saya ya. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan, Oke. ya kan? In, hubungan kita dengan saudara-saudara seiman. Iya. Dan out, hubungan kita dengan saudara-saudara oke. yang tidak seiman dengan Tidak kita. seimbang. Oke. Nah, ini yang seringkali kita mungkin kadang cuman menitik beratkan pada satu aja. Kalau kita menitik beratkan pada up saja, maka yang terjadi kita akan kecenderungan jadi seorang yang fanatisme atau fanatis. Ya, kalau kita cuman sekedar internal dalam ya sesama Kristen aja, nggak mau membaur keluar itu, maka yang terjadi adalah kita menjadi Kristen yang eksklusif. Iya. Artinya ya cuman mikir gereja aja di dalam Iya, aja iya, gitu kan. oke. Nah, kalau kita cuman sekedar out, maka kita lebih ke humanistis atau humanisme saja. Iya. Ya, tanpa kita juga perlu grow gitu kan. Nah, yang paling benar apa? Yang paling benar tiga-tiganya ini harus sama-sama dijalankan dengan seimbang. Hubungan dengan Tuhan bertumbuh secara rohani, Oke. ya kan? Hubungan dengan sesama bertumbuh di dalam iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, ya. Yang ketiga bertumbuh juga keluar, artinya bagaimana kita bisa menjadi berkat buat masyarakat sekitar, gitu. Oke, jadi bener banget sih ya. Itu sebetulnya satu cakupan iman Kristen ya. Iya. Betul. Kayak gitu. Nah, tapi yang mungkin yang saya mau tanya gini Pak Doni. Yang apa ya, gambaran kami adalah orang yang melakukan toleransi itu, ya benar kata Ino tadi, itu kan sulit. Butuh waktu. Makanya banyak sekali pendeta pun juga nggak terjun di hal itu gitu kan. Iya. Sedikit saja. Nah, apa sih yang ngebakar Pak Doni itu? Apakah ada satu momen kah? Atau ada satu peristiwa? Atau ada satu panggilan khusus gitu yang Tuhan kasih pada Pak Doni gitu untuk terjun di dalam hal itu gitu? Iya, Pak. Di luar dari hal teologi gitu. Ya. Kalau panggilan khusus sih sebenarnya nggak terlalu ada ya. Iya, iya. Masih saya tidak mendapatkan penampakan daripada Tuhan Yesus untuk Toleransi kayak gitu. Iya enggak. Saya panggil kamu buat toleransi kan Tuhan gitu. Yesusnya bawa bendera Indonesia gitu ya. Tetapi harus kita perhatikan fakta dan realita yang terjadi bahwa kita hidup di tengah-tengah Indonesia yang Oke. majemuk. Iya, Iya, yes, yang yes. berbineka, yang artinya majemuk.
Kita lihat dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Kita bertetangga dengan siapa? Kita tidak bertetangga dengan semua di tetangga kita orang seiman kan? Pasti ada yang tidak seiman juga. Nah, itu kan realita yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup di tengah-tengah orang atau masyarakat yang majemuk, yang berbeda budaya, berbeda agama atau keyakinan, ya berbeda kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, inilah realita yang harus kita sama-sama satu keniscayaan di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama-sama, bagaimana kehadiran kita itu bisa berdampak kepada mereka-mereka juga, kawan-kawan kita. Ya, kita mungkin tidak saudara dalam seiman, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan dan saudara dalam kebangsaan. Ini kata kuncinya. Kita mungkin kita tidak saudara dalam iman, seiman. Mungkin kita tidak seiman, tetapi kita bersaudara dalam satu kebangsaan. Kita sama-sama bangsa Indonesia kan? Dengan kedua, kita saudara dalam kemanusiaan, sama-sama manusia kan? Nah, inilah yang harus kita sama-sama bangun, gitu. Makanya anak-anak muda Kristen nggak mesti harus berpikir eksklusif. Boleh tetap bertemu di dalam hubungan dengan sesama seiman. Tapi jangan lupa, kita juga punya saudara sebangsa dan kemanusiaan. Nah, ini yang juga kita lakukan sama-sama. Kan kalau ngomongin eksklusif nih pas banget, kenapa hari ini kita ngomongin tentang toleransi dan kebangsaan, karena pas di bulan Agustus nih kan. Karena kita mau ada kemerdekaan. Kalau menurut saya kemerdekaan sesungguhnya adalah ya ketika toleransi itu nyata di Indonesia gitu kan. Nah, gini loh Pak Doni. Kenapa orang Kristen pada dasarnya akhirnya eksklusif? Ya. Itu kalau menurut saya nih sebagai orang Kristen adalah ketika kita melihat perlakuan yang dilakukan kepada orang-orang Kristen itu loh Pak. Ya kan perlakuan misalkan kayak mohon maaf gereja ada yang pernah ditutup, ada apa dan segala rupanya. Nah, untuk mengatasi keeksklusifan itu gimana Pak menurut Pak Doni? Ya, kalau memang kebanyakan yang terjadi adalah kebanyakan gereja-gereja itu lebih banyak berpikir tentang gerejanya. Eksklusif, artinya bagaimana cara membangun gereja yang besar, bagaimana cara membangun umat yang banyak. Ya kan, kita berlomba-lomba bahkan memindahkan jemaat bukan satu gereja gitu kan. Kita berpikir seperti itu kan. Nah, padahal yang harus kita sama-sama berpikir bahwa gereja ada di tengah-tengah masyarakat. Ya kan. Kenapa banyak terjadi intoleransi itu? Sebenarnya memang ada beberapa daerah yang toleransinya kuat. Saya mengikuti perkembangan survei itu, tetapi ada juga yang memang intoleransi. Sebenarnya kita jangan menunggu orang lain untuk toleransi kepada kita, tetapi kitalah lebih dulu yang toleran sama mereka. Ya kan, firman Tuhan mengatakan ya, kalau kamu ingin orang lain melakukan sesuatu untukmu, lakukan itu dulu. Jadi artinya Kristen itu aktif, bukan pasif. Kalau Kristen pasif, kita cuma nunggu dulu ditoleransi dulu baru kita toleransi. Tapi kita harus berpikir Kristen itu aktif. Kita yang membangun toleransi dulu, baru nanti mereka, kawan-kawan kita pasti akan toleransi dengan kita. Contohnya begini, yang kami lakukan di Tangerang, di Banten itu kita membangun persahabatan dengan kawan-kawan lintas iman. Kawan-kawan lintas iman. Iya, kawan-kawan pemuda-pemuda lintas iman. Jadi kami punya komunitas namanya Dialog Kebangsaan. Di situ ada 6 agama kumpul semua, ya kan. Bahkan para petinggi rohaniwan juga ada pendeta, ada romo, ada ustadz, ada petinggi agama Hindu, Konghucu. Kita ngumpul bareng situ. Dan kita tidak ngomong tentang masalah keyakinan kita. Kita lebih ngomong tentang apa yang kita lakukan bersama-sama yuk, tentang acara bersama, kemanusiaan, kebangsaan, ngopi bareng. Lalu kita juga ada namanya Pemuda Lintas Iman Banten. Kita pernah bikin gerakan membagikan 3.000 nasi bungkus ya pada waktu pandemi awal 3.000 lebih nasi bungkus bareng dengan 6 agama. Ya, dengan 6 agama untuk 8 kabupaten dan kota
di Banten. Di Banten tuh ada 8 kota dan kabupaten. Jadi kita bagi untuk merepresentasikan kehadiran 6 agama ini di masing-masing kota kabupaten. Lalu kebetulan Tuhan juga mempercayakan saya untuk bisa mewakili Kristen di namanya Forum Pemuda Lintas Agama. Forum Pemuda Lintas Agama itu FKUB versi pemuda. Oke. Ya, FKUB. Kalau di Depok tuh FKKUD ya. Ya, Iya. kalau di Banten namanya FPL, Forum Pemuda Lintas Agama, dan di situ kita juga berjejaring dengan semua pemuda-pemuda lintas agama. Nah, inilah yang kita lakukan. Kitalah yang membangun toleransi itu dulu, ya kan? Baru toleransi itu bisa terwujud. Jangan menunggu orang lain toleransi sama kita, tetapi kitalah yang lebih dulu. Dan saya percaya hubungan yang kami bangun ini bukan hubungan karena ada acara ya. Iya. Tetapi udah jadi kawan nih. Iya. Saya bisa ngopi bareng sama mereka. Gak ada hal yang dibahas, gak ada hal lain yang dibahas. Kita cuman ngopi aja, ngobrol hai ngalor ngidul gitu kan. Orang Jawa bilang. Tapi itu membangun persahabatan, pertemanan. Kalau kita sudah bersahabat, semuanya bisa lebih mudah, lebih cair. Oke, benar sih. Yang kita lihat memang hubungan itu mengatasi segala-galanya ya. Iya. Nama saya gini Pak. Saya sangat setuju sekali kegerakan demi kegerakan yang Pak Doni sudah lakukan itu. Masalahnya banyak sekali gereja untuk melangkah mau bergabung atau menjalin hubungan itu juga ada yang takut. Yang pertama, yang kedua nggak tahu harus ngapain gitu. Nah itu Pak Doni itu pertama kali start untuk mau melakukan hal itu tuh gimana sih Kak? Biar kita bisa mengerti gitu. Iya. Memang kadang kita bingung ya, karena sudah terlalu lama di kandang. Iya, benar. Terlalu lama di kandang, di sangkar emas, kita nyaman dengan sangkar emas kita. Nah, ini waktunya untuk kita melangkah. Bagaimana untuk langkah awal? Ya, langkah awal kita cuma jalin persahabatan. Ya, jalin persahabatan. Kita mungkin kenal gitu kan. Misalkan, bro, kenal kawan siapa? Oke. Ya, Ansor misalkan, teman Ansor. Ya udah, ketemuan yuk ngobrol ngopi-ngopi aja deh gitu terus kita ada teman apalagi yuk kita ini ketemuan lagi yuk gitu kapan kita makan mie ayam gitu misalkan gitu contohnya gitu. Nah kita dari situ kita bisa ngajak gitu kan teman saya kenal ada teman pemuda dari agama Buddha misalkan. Yaudah kita aja sekali-sekali ajak kumpul akhirnya kenal. Jadi dimulai dari langkah awal atau tanjakan pertama, maka kita bisa menanjak ke tanjakan yang berikutnya. Ya, jadi langkah awal itu menentukan kita dalam perjalanan kita. Kalau kita tidak berani melangkah, tidak memulai dalam langkah, ya kapan kita mencapai tujuan? Ya kan. Nah, jadi mulai dari kenalan aja dulu, bro. Dari meja makan ya, Pak? Iya, dari meja makan. Dari meja makan. Itu sebenarnya lebih menarik di meja makan ya. Itu. Karena kalau di meja makan tuh kayak semua terbuka ya, Pak. Semua terbuka. Kalau menurut Pak Doni di Alkitab ada gak sih Pak yang ngajarin tentang toleransi gitu? Iya. Iya. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari diri Yesus sendiri ya, dari Tuhan Yesus dia memang dia bilang aku hadir pada orang Israel. Oh iya. Tapi dia ketika Israel menutup maka keselamatan tuh bisa ke bangsa-bangsa. Iya. Nah, dan kalau saya mempelajari dari ketika 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dia bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan orang Israel. Iya, kayak bangsa Roma gitu. Iya, dia ketemu dengan orang-orang dari Roma, orang Ethiopia, ketemu Kirene, Simon Kirene itu ketemu gitu kan. Terus dia menyembuhkan seorang sakit dari bangsa apa gitu dia. Jadi Yesus sendiri pun juga kehadirannya juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain dan yang tidak seiman. Kan bangsa-bangsa kan tidak seiman sama orang Israel. Gitu. Tapi Yesus melayanin. Nah, sama keberadaan kita adalah menjadi rising star. Menjadi rising star. Iya kan? Saya langsung keinget Gepal Pak namanya. Iya, rising star. Kalau bintang itu bersinar, bintang itu cuma ada ketika hari malam. Hari malam ya. Kalau malam gelap, bintang itu berfungsi, bersinar, kelihatan indah, menjadi petunjuk arah, ya kan, dan bisa terlihat menerangi. Benar. Nah, sama kehadiran kita akan bisa dirasakan ketika kita berada di masyarakat. Oke. Begitu. Karena kalau di gereja ya di silo ya Pak ya. Karena terang semua nih. Gitu. Nggak tetap jadi berkat di dalam gereja, tapi juga di luar gereja juga. Benar, setuju. Gitu. Nah, apa nih Pak Doni nih?
sedikit cerita. Pernah gak sih Pak Doni kayak ngalamin yang namanya perlakuan kayak intoleransi gitu? Kan Pak Doni gembala nih, gitu. Kalau kita lihat ada gereja-gereja tuh yang kayak di Depok juga ada yang pernah ditutup ya. Oh iya ada Yang salah satu cabang kita ada yang pernah ditutup. Pak Doni tuh pernah gak ngalamin hal sedemikian gitu loh? Puji Tuhan kalau saya masih belum pernah ngalami, ya kan. Dan saya juga berharap tidak mengalami. Tapi saya perhatikan juga ada beberapa kawan-kawan kita yang sesama hamba Tuhan ada yang pernah mengalami, ya kan. Ya sebenarnya begini, kita jangan menampik bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat kita bertemu dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Iya betul. Ya kan. Memang kita lebih sukanya berkumpul sama orang yang sepaham. Tapi yang kita harus menjadi PR buat kita, bagaimana kita bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Nah, saya percaya kalau kita bisa membangun persahabatan dengan baik, pertemanan dengan baik, kita membangun hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita, mungkin tidak didasarkan dengan kepentingan atau agenda. Kita menjadi kawan dulu deh. Kita menjadi teman dulu deh. Kalau kita udah menjadi teman, menjadi kawan, itu akan terbuka dengan sendirinya. Benar. Tapi kita misalkan nih, saya belum kenal bro. Tiba-tiba saya datang ke Pak Bro. Pak, izin saya mau bangun gereja. Kita misalkan. Nah, Pak Bro kan belum kenal saya. Dia berpikir, waduh, jangan-jangan nanti kristenisasi nih dan sebagainya. Karena kenapa? Belum kenal kita. Belum mengerti atau kita belum dikenali oleh Pak Bro. Tapi kalau kita bangun persahabatan, kita bisa ngopi bareng, kita acara bareng-bareng, kita sering ketemu, sering tukar pikiran, hati kita terbuka, bro juga terbuka, lama-lama kita chemistry. Benar-benar. Chemistry berpikir, oh ini Pak Doni ini tipenya bukan tipe orang yang yang cari masalah nih gitu kan. Ini orangnya orang baik gitu kan. Dan mungkin jemaatnya memang perlu butuh tempat atau di mana. Nah, itu kita bisa masuk di situ. Kita bisa omong dengan enak, bro. Ini Jumat saya ada di tempat di daerah sekitar sini, boleh nggak kalau saya minimal bangun rumah doa dulu deh gitu misalkan gitu. Pak Bro kalau udah kenal sama saya kemungkinan besar bisa nerima gitu kan. Jadi sesimpel itu ya. Satu kata toleransi sesimpel itu kita membuka diri untuk bangun hubungan gitu ya. Bangun hubungan dulu. Komunikasi juga. Iya benar sih. Ya nggak menampik kemungkinan bahwa kalau ada gereja yang di demo atau gereja itu tuh kemungkinan aja mungkin gereja itu tersebut yang nggak membuka diri ya kepada sekeliling yang mungkin gitu ya. Bisa jadi mungkin sudah membuka diri, tapi memang kembali lagi ya. Kalau kita melihat garis besarnya Indonesia, memang ada daerah-daerah yang heterogen, yang sudah terbuka, ada daerah yang mungkin belum terbuka. Artinya ya kita juga bisa menempatkan diri kita diri kita maksimal mungkin. Kalau memang daerah itu masih belum terbuka, ya kita hadirlah sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Artinya diri kita diterima dulu lah gitu kan. Jangan langsung kucuk-kucuk bikin gitu. Rumah ibadah. Betul. Atau pas misi gitu ya. Betul gitu. Gitu. Semudah itu sebetulnya ya. Iya, karena sebenarnya yang sangat disayangkan dari kita adalah kita ini nggak mau kayak membuka diri dulu gitu. Iya. Pokoknya udahlah tanam gereja aja. Nah makanya jangan heran yang warga-warga sekitar pada akhirnya, loh ini apa nih gitu. Pada akhirnya jangan melihat kayak kita doang yang bener gitu loh. Nah terkadang tuh permasalahannya orang Kristen tuh kayak gara-gara mungkin kelihatannya minoritas, seakan-akan kayak ngerasa tersakiti gitu loh. Karena kalau kita kayak Pak Doni bilang, komunikasi dulu, ya kan? Ya kan, ketemu dulu sama orang-orang sananya, ajak makan dulu segala rupa. Kalau menurut Ino sih nggak akan ada jadi masalah ya Pak ya. Walaupun tetap pasti ada ya, tadi saya bilang memang ada beberapa daerah-daerah yang sudah terbuka dan ada beberapa daerah yang masih belum buka. Ya udah kita jangan paksa dulu untuk yang belum terbuka. Yang penting kita bangun komunikasi, hubungan. Nah contohnya yang bisa saya sharekan ke Bro ini kan, kami sekarang ketika dengan lintas agama itu sudah cair banget. Khususnya. Jadi setiap event, acara kita selalu lengkap nama agama. Hadir nama agama, bahkan tokoh-tokohnya dihadirkan. Kita framein para tokoh-tokohnya kita framein. Nah ini salah satu yang kami lakukan untuk melawan intoleransi. Kami tidak melawan intoleransi dengan cara angkat senjata,
Iya. ya kan? Oke. Tapi kami memviralkan toleransi itu. Wah, ini Iya. keren. Wah itu yang Ini Pak yang penting harus Gitu. Pak. Nah, jadi itu yang gue bilang di kemarin tuh Iya kan. yang lo bilang itu kan. Jadi setiap acara kegiatan tuh diviralkan gitu. Nah, ini termasuk nih program baper milenial baper nih bagus ini diviralkan. Ini niat kita mau viral, Iya. Mbak. Semoga diviral ya. Iya. Nanti ini video ini juga saya viralkan ke teman-teman lintas waduh. agama. Itu, Pak. Gitu. Maksudnya kita mau berbicara nanti gini loh. Masih ada nih yang mau ngomong toleransi gitu. Bener. Iya. Sebenarnya masih ada kelompok-kelompok yang Masih menyatakan ada. dirinya tuh Indonesia Iya, gitu loh. yang pengen satu, yang pengen sama Iya. satu sama mengasihi gitu. Jadi kita kegiatan hadir 6 agama lengkap. Kami Oh, jarang yang tidak lengkap. Jarang yang tidak lengkap. Semuanya lengkap. Karena kenapa? Udah chemistry udah terbangun. Oke. Ya, terus kegiatan-kegiatan bukan cuma kegiatan resmi. Ya, kita udah informal, kita sering kumpul juga. Iya ya. Jadi misalkan kayak kemarin, kita 2 tahun ini, selama 2 tahun ini, setiap acara Natal di gereja kami, itu dihadiri 6 agama. Wow. Gitu. Pas 2 tahun yang lalu, Mereka nggak anti tuh masuk gereja. Pak. nggak anti. Nggak anti. Wow. Kitanya yang baper sendiri. Jangan-jangan mereka nggak mau ya gitu. Padahal mereka mau gitu kan. Kalau asal kita udah kenal, udah jadi sahabat. Itu Ndo. Itu. Yang penting udah kenal dulu. Udah kenal dulu. Iya. Baru. Iya. Karena kalau belum kenal tiba-tiba ucuk-ucuk Iya, kita benar. juga was-was juga. Ngapain dia di sini gitu kan. Iya. Nah, jadi 2 tahun yang lalu bahkan kan kita membuat Natal beberapa 2 atau 3 kali kegiatan Natal. Nah, salah satu kegiatan Natal kita nggak ada khotbah. Oh. Kita adanya adalah dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan. Jadi Wow. saya kumpulin 6 agama di hadapan jemaat, kita ngobrolin tentang toleransi kebangsaan gitu. Mereka masuk gereja, it's okay, nggak ada canggung dan sebagainya. Karena kenapa? Ya kembali lagi, kalau kita sudah cair, ya nggak ada rasa gap atau tidak ada gap atau jarak yang memisahkan kita. Gitu. Jadi 2 tahun ini setiap kami Natal 6 lintas agama datang. Dan waktu kami bikin kemarin tahun ini tahun 2022 kami Natal 2021 pemuda agama Kristen gitu kan, kita juga bikin pemuda Kristen. Saya undang tokoh 6 agama. Ya, tokoh pemuda 6 agama, bahkan ada yang petingginya datang, ada biksu datang. Wow. Ada romo datang, ya kan? Terus dari teman-teman muslim ada 2 yang datang dari organisasi yang 2 organisasi, yaitu dari Ansor NU dan dari pemuda Muhammadiyah, dari Muhammadiyah. Oke. Mereka datang. Wow. Dan kita framing gitu kan. Nah, bapak-bapak gereja juga duduk di situ juga kan, karena kita kan acara pemuda itu antara pemuda Kristen tuh kita ngundang tokoh Aras gitu kan. Dari tokoh Musbija, PGI wilayah Banten, PGLI Banten datang juga. Nah, mereka bisa melihat bahwa di lingkaran pemuda sudah cair. Gitu kan. Wow, iya. Nah, ini menjadi Oke. cita-cita kita dan doa kita, masa depan pemuda kita lebih cerah karena kita sudah tidak ada sekat di antara agama. Nah, kayak gini harus viral itu. Saya penasaran nih Pak. Pak Doni kan sering bikin acara lintas agama nih ya. Yap. Ya maksudnya sama yang 6 agama itu gitu. Nah, yang dibahas tuh apa sih Pak di dalamnya Pak? Gitu apakah ngebahas tentang apa tuh namanya? Tentang ekonomi, tentang apa sih Pak yang dibahas di dalam? Saya penasaran gitu loh Pak. Nah, ini ketika 6 agama ngumpul apa nih yang dibahas gitu loh? Iya. Tadi kan Pak Dodi juga bilang ada ngomongin serius sama informal juga. Iya. Nah, informalnya apa ngomongin receh gitu, ngomongin Benar, Y20 atau apa gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu G20 apa ngomongin kayak gitu kita atau nggak pernah tahu. ngomongin Citaim Fashion Week mungkin ya. Benar. Apa sih Pak yang ketika Bapak nih ngumpul nih dengan 6 agama ini, dengan pastor, dengan ustadz, dengan romo. dengan pendeta itu apa sih Pak yang doang? Kalau acara formal pasti ada tema yang kita usung. Kalau acara formal ya kebangsaan. Kalau misalkan ini masuk bulan Agustus, pasti nanti kita ada kegiatan nih Agustus nih. Kita pasti ngomongin tentang kita bersyukur kita ada di NKRI, kita berbineka
Kita walaupun berbineka kita tetap satu wadah NKRI. Jadi kita menelurkan tentang kebinekaan, keragaman, dan itu yang menjadi hal yang perlu kita yakini dan kita terima di kalangan masyarakat. Kalau yang informal kita ngopi dan sebagainya ya ngomongnya ngalor ngidul, nggak terlalu berat-berat, bisa ngomongin masalah-masalah ekonomi, mungkin hubungan kita sendiri gitu kan, apa yang terjadi di kita, apa yang terjadi di kawan kita, ngobrolin tentang ya receh-receh lah gitu kan. Receh-receh. Gitu. Itu rutin apa gimana? Kalau yang informal tuh lebih banyak informal daripada formalnya. Ya formal kan cuma acara-acara tertentu. Biasanya kalau kadang gereja mengundang, ada ulang tahun gereja, kita diundang bareng. Terus aja Agustus kita ngadain kegiatan bareng-bareng. Ya contohnya nanti bulan-bulan ini kami sedang berpikir mau ngadakan namanya camp kebangsaan. Camp kebangsaan pemuda lintas iman. Jadi saya mengusulkan masing-masing agama mengirim pemuda-pemudanya, kita batasin misalkan 10 orang gitu. Kalau 6 agama udah 60 gitu. Nah, kita camp bareng, tidur bareng di situ, makan bareng di situ, kita kasih tentang kebangsaan, toleransi, kebinekaan. Nanti kita minta tolong kawan-kawan yang banser yang sudah biasa kaderisasi itu, mereka bisa ngisi tentang kebangsaan atau bagaimana. Ini itu camp kebangsaan ngomongin tentang kebangsaan, toleransi Jadi itu yang muncul itu bukan ide, itu muncul bukan ketika acara formal, justru ketika kita ngopi, ketemu, saya melakukan apa ya kita bisa lakukan ya, menyambut Sumpah Pemuda atau apalah gitu kan. Sumpah Pemuda gitu. Oktober tuh. Antara kita masih lagi dibahas nih. Ini dibahas bulan ini, apakah kita ambil di momen Sumpah Pemuda atau Pancasila, kesaktian Pancasila yang 1 Oktober. Gitu. Jadi kalau di informal gitu bro. Jadi ngomongnya kita udah ke ide-ide dan sebagainya, dan sekali lagi kita nggak ngomong tentang akidah ya. Dia berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan yang masing-masing. Kita lebih ke bagaimana kita tentang masyarakat Indonesia gitu. Pak, boleh spill dikit gak Pak? Isi nanti nih dari camp kebangsaan. Ini perlu diiklanin nih. Iya kan? Camp kebangsaan itu spill dikit aja Pak. Rencana itu apa sih di dalamnya? Goalnya atau garis besarnya? Ngomongin politik, ngomongin sekular ekonomi, kan nggak ada tahu atau apa sih Pak di dalam ngomongin? Kita sih kita tidak bergerak di bidang politik. Itu kita tidak berbilang politik, politik masing-masing karena politik pasti ada kepentingan masing-masing. Kita bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Jadi yang dibahas ya nanti di camp kebangsaan ini ya mungkin sekitar ini. Sekali lagi ini lagi direncanakan. Ya doakan aja mungkin dalam antara bulan September atau Oktober lah kita adakan ini. Tapi udah diwacanakan. Ya lebih arah kita bagaimana mengkaderisasi dan menggerakkan pemuda-pemuda itu bisa nanti menjadi bola panas yang menggelinding yang bisa menularkan kepada pemuda-pemuda yang lain. Jadi kenapa kita semua pemuda agama kita kumpulin gitu kan. Paling enggak kita punya embrio nih. Betul. Punya embrio nih. Misalkan masing-masing agama 10 gitu. 6 agama 60. Dari 60 ini kan nanti balik menyebar mempengaruhi yang lain, memberikan virus tanda kutip toleransi ke yang lain. Akhirnya menjadi kayak benda yang jatuh di air, satu titik kecil, gelombangnya bisa bisa kemana-mana gitu. Dan ini targetnya anak muda Pak? Targetnya anak muda dulu. Karena penting menurutku gini Pak ya, jujur kemarin itu saya lihat di TikTok ada satu anak perempuan tuh digodain gitu loh. Digodain sama teman-teman yang cowok gitu, nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Anak kecil tuh sampai tutup kuping gitu Pak. Nah ternyata kalau menurut saya permasalahan dari intoleransi itu udah sampai segitu jauhnya Pak. Gitu loh. Makanya penting banget bagi kita nih anak-anak muda tuh kayak untuk mengadakan acara-acara seperti Bapak bilang tadi gitu loh. Untuk menyadarkan bahwa sebenarnya hal-hal tersebut tidak perlu kita lakukan gitu loh. Apalagi menyindir salah satu agama dan segala rupanya gitu loh. Makanya kebinekaan itu harus dibangun ya dari mulai usia dini gitu Pak. Iya betul. Iya kan? Makanya tujuannya pengen menyebarkan virus-virus toleransi itu ya Pak. Benar. Apalagi tadi Pak Doni bilang bahwa Yesus aja sebenarnya
toleransi. Ya Cuman kan? kitanya jarang melihat hal itu ya. Yang kita lihat mujizat, Iya. berkat. Tapi sebenarnya ada satu titik Yesus itu toleransi sama bangsa-bangsa lain. Iya. Padahal nih saya kepo deh, waktu 2019 kan hangat banget ya, panas masalah 2019 kemarin. Oke. Pilpres dan lain-lain. Nah itu di grup itu gimana Pak? Nah, Menangkal kah atau malah bagaimana tuh Di grup ini apa Di namanya? grup Di kita ya. ya. ya intinya kembali lagi dasar yang kita bangun dalam komunitas ini kita batasin kita nggak ngomong tentang politik. Oke. Ya kan, karena kalau politik pilihan itu masing-masing. Oke. Ya kan? Oh iya. Kita tidak terjebak dalam kadrun dan kampret gitu kan. Gitu kan. Walaupun mungkin di antara kawan-kawan pasti punya pilihan gitu Benar. kan. Yes, Tapi yes. kita tidak terjebak dalam hal itu. Karena kenapa? Kembali lagi kami tidak mengulik tentang politik. Nah, bagaimana tahun 2019 ini kita ada madam aja. Ada mana aja? Ada ini beda, Aman ya? Iya, beda pilihan nggak mesti harus memaksakan pilihan kita ke sama dengan pilihan orang lain. Gitu kan. Jadi karena kami nggak membahas tentang perpolitikan itu gitu kan. Jadi kita lebih bahas tentang toleransinya itu, termasuk ya yang pokoknya ada sesuatu yang ada agak radikal kita sempat sampaikan gitu kan. Ketika itu kan ada misalkan ada yang sweeping gitu kan, gitu kan kita ngobrolin gitu. Ini ada sweeping gitu kita misalkan gitu kan. Nah itu bisa diluruskan gitu dalam arti dalam arti ini bukan kita, ini mereka golongan kecil yang suaranya lantang tapi sebenarnya nggak banyak tapi suaranya lantang seolah-olah mewakili banyak padahal teman-teman juga nggak ini kalau dari kawan-kawan kita kan ya. Yang Bapak obrolin lah itu yang ngomong juga dari agama tersebut gitu ya. Iya. Jadi jauh lebih aman gitu. Ya, kita lebih kondusif sih gitu karena sekali lagi kita nggak bahas tentang politik. Kita jangan campur adukkan tentang kegerakan kebangsaan, kebinekaan itu dengan politik yang lebih ke kepentingan dan pemilihan. Itu hak masing-masing lah. Oke, Gitu. mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya nih. Yan. Oke, itu mungkin Pak Doni nggak memperadukan sama nama agama udah konsisten, nggak mengadukin politik di dalam gerakan ini. Nah, untuk pribadi Pak Doni sendiri nih sebagai seorang gembala, pelayan Tuhan, Ketua DPA Banten. Ketua DPA Banten, yang sibuk sekali. Nah, bagaimana Pak Doni menyimbangkan amanat agung yang Tuhan kasih dan juga toleransi secara pribadi Pak Doni? Itu agak susah tuh Pak. Iya, kalau menurut saya begini nih, hidup kita kan menjadi garam dan terang dunia. Yes. Betul kan ya? Garam itu memberi rasa, terang memberikan arah atau petunjuk. Ya kan? Garam itu fungsinya memberikan rasa pada masakan. Artinya di mana kita berada, rasa tentang Kristus itu bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Terang itu memberikan petunjuk. Ya, kalau di mana ada terang, di situ kegelapan nyingkir. Benar. Karena ada terang, kita bisa tahu jalan kemana yang harus kita tuju. Kalau ada terang, kita bisa melihat benda-benda sekitar kita. Ya, menjadi jelas. Nah, sama amanat agung dan toleransi, kita bisa jalan berseimbang. Artinya gini, hidup kita adalah menjadi saksi. Ya kan? Menjadi saksi dimanapun kita berada. Artinya kita kan surat terbuka, surat Kristus yang terbuka. Orang bisa tahu Tuhan kita melalui hidup kita. Benar. Ya kan? Kalau hidup kita pemabok, narkoba, suka gambarin istri, pokoknya nggak ngena-ngena. Mereka yang melihat kita berpikir, Tuhannya saya ini, gitu kan. Tapi kalau kita bisa terbuka dan kita menjadi, sekali lagi firman Tuhan kalau kita ringkas itu cuma 2, love God and love people. Ya, kasih Tuhan dan kasih sesama. Dan kalau diringkas lagi cuma 1 kata, kasih. Ketika kita keluar kasih dalam kehidupan kita, mereka bisa melihat Tuhannya saya tuh Tuhannya kasih. Kasih tuh beri, bukan terima gitu kan ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan toleransi? Justru dengan toleransi ini kita menyatakan kasih kita kepada kawan-kawan gitu kan. Urusan nanti Tuhan menjamah dan sebagainya itu Roh Kudus yang mengerjakan. Kita melakukan bagian kita. Gitu ya. Kita melakukan bagian kita. Tidak semua orang mempunyai karunia penginjilan. Tapi semua orang bisa bersaksi. Bersaksi dari apa? Dari perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan toleransi, kita sedang lagi menebarkan kasih. Jadi itu amanat agung. Iya.
Oke. Ini saya baru dapat poin Iya, Pak iya. ngomong. Karena kita tuh terkotak sama hal itu Pak Doni, iya kan? Gitu ya. Bukan kita, banyak juga mungkin rohaniawan seperti itu. Iya. Terkotak-kotak nih, gimana nih sama Agung sama toleransi kan gitu. Jadi ya udahlah kita pilih salah satu aja kan Iya, gitu. kayak gitu. Jadi selama saya pelayanan toleransi, pelayanan kebangsaan, saya baru ngerti hari ini, Mbak. Oke. Thank you banget. Thank you banget. Justru enak ya kalau kita punya konten kayak gini, jadi kita banyak tahu ya gitu ya. Benar. Berarti nanti selesai ini saya buat konten juga. Oh, enggak misalnya. Supaya banyak tahu. Thank you banget Pak Doni. Oke, thank you, Nah, bro. tapi abis ini berarti buat episode minggu depan kita akan undang nih. Wow, yang namanya ini spesial dari nih. spesial. Pertama kali datang Karena ke sini. kita kedatangan Panglima. Apa tuh? Panglima Banser. Wow. Daerah Banten. Dari Banten. Gitu. Nah, kita mau dengar juga nanti juga bersama Pak Doni akan temenin Yes. kita juga di sini ya. Oke, siap. Jadi jangan lupa tetap teman-teman tetap saksikan Millennial Baper. Kalau suka dengan video ini boleh di-share, Yes. diklik yes apa? Like, bukan yes. Bukan yes. Iya. Jeremy salah saya. Dan jangan lupa lonceng. Jangan lupa loncengnya, itu di-subscribe pasti. juga ya. Nah, dan juga jangan lupa nonton video-video berikutnya dalam Ya, satu ya. channel yaitu adalah Millennial Bapak. Baper. Tuhan berkati, God bless God bless you. God bless.